memperkenalkan tentang apa itu yang namanya clean language ya. Jadi paling tidak kita coba jelaskan 5W1H dari clean language. Nah, jadi dari etimologi clean language itu berasal dari 2 kata, ada kata clean dan ada kata language. Clean pengertiannya tentunya saja adalah bersih ya. Language, artinya adalah bahasa. Nah, kalau kita secara sederhana clean language itu berarti bahasa bersih gitu maksudnya ya. Nah, pertanyaannya adalah bersih dari apa nih? Nah, apakah kalau bahasa bersih berarti lawannya dirty language gitu ya, bahasa kotor, seperti bahasa yang biasa dipakai untuk maki-maki orang. Nah, jadi rupanya bukan itu. Jadi istilah clean ini, jadi bersih dan kotor ini adalah berkaitan dengan fenomena ketika seseorang ya, apakah dia membolehkan pemikiran-pemikiran klien itu tampil apa adanya tanpa diedit, tanpa diubah, tanpa diperbaiki oleh pemikiran-pemikiran konselor. Nah, jadi artinya meskipun katakan saja kata-kata, klien itu adalah, barangkali mungkin menurut konselor adalah tidak layak, tidak pantas, tetapi kata-kata tertentu yang digunakan oleh klien itu adalah kata-kata yang bagi dirinya sendiri sah, wajar, oke gitu ya. Nah, jadi saya kasih contoh, misalnya seorang klien mengatakan bahwa, "Ya, orang tua saya itu udah bener-bener kayak lintah aja." Nah, tentunya saja kalau kita mengganti kalimat itu mungkin dalam rasa bahasa kita sangat nggak enak lah. Dan Anda kemudian mengubah kalimat itu, kalimat klien menjadi mengatakan bahwa pada waktu Anda mengulang kembali apa yang dinyatakan klien, menggunakan kalimat misalnya, "Oh, orang tua Anda itu sudah sedemikian mengganggu Anda." Itu bisa jadi barangkali menurut pendapat Anda senada gitu ya, yang satu mengatakan sebagai lintah, yang satu mengatakan mengganggu Anda. Tetapi kalimat orang tua Anda sudah mengganggu Anda itu beda sebenarnya. Itu sudah bukan lagi kalimat klien, bukan lagi menggunakan peristilahan klien, bukan lagi menggunakan, eee, sesuatu yang berangkat dari, eee, pemikiran dan perasaan dan penghayatan klien gitu atas permasalahan. Nah, jadi akibatnya apa nih? Ya akibatnya apa sih kalau misalnya saja kita kemudian mengubah gitu ya, apa pernyataan klien itu dengan pandangan-pandangan kita. Ya tadi, berarti yang pertama adalah kita tidak memandang klien itu penting. Yang kedua, berarti kita juga menunjukkan gagal kita dalam menyimak. Yang ketiga, sebenarnya juga kita menjadi bagian dari melakukan pelanggaran terhadap 12 roadblock ya. Jadi 12 hambatan di dalam menyimak. Nah, sederhananya ujung-ujungnya berarti, orang yang bersangkutan merasa tidak disimak dengan baik, tidak dihargai, peta mental dia, tidak dihargai juga, pola, bagaimana dia mengembangkan pemikirannya. Nah ini. Nah jadi, eee, itulah yang dinamakan istilah clean dulu supaya kita paham. Jadi clean language itu bukan Anda menggunakan bahasa sopan, bukan. Clean language bukan Anda menggunakan bahasa-bahasa yang bersastra gitu ya, tidak. Tetapi Anda benar-benar sebagai seorang konselor itu benar-benar seutuhnya, sepenuhnya menggunakan pola, kalimat, kata, peristilahan, ya bahkan juga nantinya adalah berkaitan dengan gerak, mimik, gestur yang dilakukan oleh klien tanpa kita mengubahnya, tanpa kita mengeditnya, tanpa kita memperbaikinya. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi, itu yang pertama kali barangkali istilah dulu ya. Jadi ada clean language itu. Nah, lalu siapa nih